Terima kasih Bapak-Bapak yang sudah meluangkan waktu sebentar untuk membicarakan tentang persiapan kita mengenai pembelajaran P5 untuk semester ini. Semester ini ada 2 kegiatan dan 1 sudah dilaksanakan ya? Ya betul. Nah, tinggal 1 ini di bulan September dan Oktober ini. Mungkin ada masukan untuk tema kali ini seperti apa? Untuk proyek kelima kali ini, tema apa ya yang kita suka? Baik, kalau dari saya mengusulkan tema kali ini untuk P5-nya gaya hidup berkelanjutan. Ya. Kalau saya setuju dengan usul Pak Sukon untuk tema P5 gaya hidup berkelanjutan. Kita pilih proyeknya membuat lapangan voli, karena kalau kita perhatikan anak-anak kita ini mempunyai kompetensi di bidang olahraga voli. Ya, mereka pernah menjuarai turnamen Kapolda Cup, kemudian di turnamen Bupati Cup juga mereka pernah juara di volleyball. Ya, mungkin seperti itu. Iya, saya terkesan juga pendapat dari Pak Jurson ini memang benar. Anak-anak kita punya potensi, sementara itu fasilitas lapangan voli belum tersedia. Untuk kerjaan ini apakah kita setuju untuk tim ini nanti kita terapkan di P5 kali ini? Setuju ya? Setuju. Apa kabar siang hari ini? Panas ya? Tapi Bapak lihat semangat kalian luar biasa, tepuk tangan. Baik anak-anak, sebelum mulai kegiatan P5 kita ini, mari kita awali dengan doa bersama. Kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa selesai. Kami berempat ini adalah satu tim yang akan siap membimbing anak-anakku semua dalam kegiatan P5 ini ya. Bapak pada kesempatan ini menjadi fasilitator selama kegiatan P5 ini. Kemudian ada Pak Silton, juga yang di tengahnya Pak Kevin, dan juga yang paling ujung Pak Jurson. Hai. Halo. Inilah bapak-bapak yang nanti akan mendampingi kalian dalam kegiatan P5 ini. Temanya gaya hidup berkelanjutan. Dalam tema ini ada fokus tema subtemanya lagi, yaitu mengembangkan gaya hidup berkelanjutan melalui keterampilan kolaboratif dalam membangun lapangan voli portable. Dalam pembelajaran P5 itu tidak dilihat utama itu hasilnya, tapi yang paling dilihat adalah membangun tim dan bekerja sama dalam tim. Selain itu, kemampuan-kemampuan pada kelompok masing-masing bisa disatukan sehingga lapangan voli nanti bisa tercapai dengan baik. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Baik, langkah-langkah pemasangan lapangan voli portable. Ya, ini persiapan dari langkah-langkah lapangan voli portable, yaitu persiapan lokasi dan material.
Di poin pertama, pastikan lokasi yang dipilih datar dan cukup luas untuk pemasangan lapangan voli sesuai dengan ukuran standar, yaitu 18 meter panjang dan lebar 9 meter. Setelah pemasangan selesai, periksa kembali seluruh komponen lapangan untuk memastikan tidak ada yang kurang atau salah. Uji kestabilan tiang dan kekuatannya dengan melakukan uji coba permainan. Pastikan garis batas terlihat jelas dan yang terpasang dengan benar serta stabil. Baik, terima kasih. Pastikan garis batas Kelompoknya sudah terbentuk. Bapak pastikan lagi mana kelompok yang bertugas untuk merencanakan dan mendesain lapangan. Kami, Pak. Oke, tepuk tangan untuk kelompok itu. Kelompok mana yang bertugas untuk menentukan material dan peralatan? Kami, Pak. Yang semangat, mana semangatnya kelompok ini? Kami, Pak. Oke, tepuk tangan untuk kelompok. Berikutnya, kelompok yang bertugas untuk mengatur logistik dan mencatatkan kegiatan. Mana kelompoknya? Dan yang terakhir, kelompok yang berperan sangat penting yang nanti akan bekerja di lapangan. Mana kelompoknya? Baik, Bapak harapkan nanti kelompok masing-masing fokus pada tugasnya dan saling koordinasi antara kelompok yang satu, yang kedua, yang ketiga, dan yang keempat. Saling bekerja sama sehingga lapangan volinya bisa dibangun dengan baik dan tepat pada waktunya. Bisa paham? Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila,
Baik anak-anak, Bapak ucapkan terima kasih dan apresiasi untuk semua karena kalian sudah bekerja sangat bagus untuk menghasilkan lapangan voli portable. Nah, di bagian evaluasi ini ada yang mau beri masukan atau pendapat, silakan. Ya Pak, Oh ya, silakan. koordinasi antar kelompok perlu ditingkatkan agar informasi dan proses proyek dapat berjalan lebih lancar tanpa penundaan. Terima kasih. Siapa namanya? Celo. Celo. Baik, terima kasih Celo. Ya, selain dari Celo mungkin ada lagi dari Pak. ya dengan siapa? Andri. Andi. Ya, silakan Andi. Pembagian tugas harus lebih seimbang agar setiap anggota dapat memberi secara adil dan tidak ada yang merasa terbebani. Iya, dari si Andi. Andi. Ya, dari si Andi memberi pendapat bahwa sebaiknya membagi tugas itu dia merasa tidak seimbang. Ada yang kerjanya lebih berat, ada yang ringan-ringan saja. Nah, ini menjadi masukan yang sangat bagus untuk kita. Silakan Yusuf. Tambahkan pasir sebagai dasar lapangan supaya pemain lebih nyaman dan mengurangi risiko saat bermain. Iya, Yusuf memberi masukan kalau boleh lapangan kita ini perbaikannya tambahkan pasir ya. Julia ya silakan. Buat tempat wasit di samping lapangan seperti kursi tinggi agar wasit bisa melihat permainan dengan lebih jelas dan adil. Oh ya, perlu juga beri masukan ada kursi. Kadang-kadang di penghujung kegiatan ini ada pertanyaan menilai untuk diri sendiri, juga ada penilaian untuk teman sebaya. Pertanyaannya seperti ini, sudah Bapak bagikan di link live worksheet, nanti dibuka di grup di link live worksheet, di situ sudah ada Bapak bagikan pertanyaannya. Pertanyaannya seperti ini. Pertama, bagaimana kontribusi saya dalam berkomunikasi dan bekerja sama dengan anggota tim selama proyek berlangsung? Apakah saya berusaha untuk berkoordinasi dan menyelaraskan tugas dengan baik? Untuk pertanyaan dalam kelompok, pertama, seberapa baik anggota tim kamu berkomunikasi dan bekerja sama dalam menyelesaikan tugas kelompok? Apakah mereka secara aktif berkoordinasi dan memberikan kontribusi seimbang dalam proyek? Seberapa efektif anggota tim ini dalam menyelaraskan kemampuan individu? Lihatlah di kelompok masing-masing dan juga kelompok lain, apakah mereka sudah memberikan yang terbaik untuk kegiatan ini atau tidak. Nanti diisi semua, lalu dikirim MD-nya yang sudah Bapak bagikan di grup. Baik anak-anak, kita sudah menghasilkan satu karya terbaik dari kalian, lapangan voli portable dengan susah payah saling bekerja sama, dan kini giliran kita menyerahkan ke pihak sekolah dalam hal ini ke siswa untuk bisa lapangan ini dipakai